Percakapanku dengan Anelis berlarut sampai kemudian makan siang dihidangkan. Robert Melema, Robert Surhoff, Anelis, dan aku duduk mengepung meja. Seorang pelayan wanita muda berdiri dekat pintu menunggu perintah. Surhoff duduk di samping temannya dan antara sebentar mencuri pandang padaku dan pada Anelis. Mama sendiri duduk pada kepala meja. Hidangannya tampak berlebih-lebihan. Yang pokok adalah sapi muda, makanan yang baru untuk pertama kali aku cicipi dalam hidup. Anelis duduk di sampingku dan melayani aku dalam segala hal, seakan-akan aku ini seorang tuan Eropa atau seorang Indo yang sangat dihormati. Nyai makan tenang-tenang seperti wanita Eropa tulen lulusan boarding school Inggris. Kuperhatikan sungguh-sungguh letak sendok dan garpu, penggunaan sendok sup dan pisau-pisau, garpu daging, semua tiada celahnya. Pisau baja putih itu pun nampak tak terasah pada batu, tapi pada asahan roda baja. Robert Surhoff makan dengan lahap seakan belum makan dalam 3 hari belakangan ini. Aku ragu sekalipun lapar. Anelis hampir-hampir tak makan, hanya karena memperhatikan dan melayani aku yang seorang ini. Waktu Nyai berhenti makan, aku pun berhenti, apalagi Anelis. Robert Surhoff meneruskan makannya dan nampak tak begitu mengindahkan Nyai. Dan sampai sebegitu jauh belum juga aku dengar Nyai bicara pada anak lelakinya, Robert Melema. "Mingke," panggil Nyai. "Benarkah orang sudah mulai bisa bikin es? Es yang benar-benar dingin seperti dalam buku-buku itu, seperti yang membeku di musim salju di Eropa sana?" "Betul Mama, setidak-tidaknya begitu menurut surat kabar." Surhoff menelan sambil mendelik padaku. "Aku hanya mau tahu apa berita koran itu benar," kata Mama. "Nampaknya semua akan bisa dibikin oleh manusia Mama," jawabku. Tapi dalam hati aku heran juga, kok ada orang bisa meragukan berita koran. "Semua? Ah, tidak mungkin," bantah. Percakapan berhenti seperti direm. Robert Melema mengajak temannya pergi. Mereka berdiri dan pergi tanpa memberi hormat pada wanita pribumi itu. "Maafkan temanku itu, Mama." Nyai tersenyum mengangguk padaku, berdiri, kemudian dia juga pergi. Pelayan membereskan meja. Mama meneruskan pekerjaannya di kantor, terang Anelis. "Sehabis makan siang begini, aku pun harus bekerja di belakang." "Apa yang kau kerjakan di belakang?" "Mari ikut." "Bagaimana nanti temanku?" "Tak perlu kau risau, abangku pasti akan mengajaknya pergi. Sehabis makan siang, biasanya ia pergi berburu burung atau tupai dengan senapan angin." "Mengapa mesti sehabis makan siang ya? Burung-burung dan tupai juga sudah kenyang dan mengantuk, tidak gesit." "Ah, sudahlah, ayo mari ikut. Setidak-tidaknya kalau kau tak keberatan itu pun." Melalui pintu belakang, kami memasuki ruang berisikan tong-tong kayu bergelang-gelang besi. Pada sebuah yang terbesar terdapat alat pengaduk di atasnya. Bau susu sapi memenuhi ruangan. Orang-orang bekerja tanpa mengeluarkan suara, seperti bisu. Antara sebentar mereka menyeka badan dengan sepotong kain. Masing-masing mengenakan kain pengikat rambut berwarna putih. Semua berbaju putih dengan lengan tergulung 10 cm di bawah sikut. Tidak semua lelaki, sebagian perempuan. Nampak dari kain batik di bawah baju putihnya. Perempuan bekerja pada perusahaan, mengenakan baju belacu pula. Perempuan berbaju dan tidak di dapur rumah tangga sendiri. Aku terheran-heran sendiri.
Apa mereka berkemben juga di balik baju belacu itu? Analis mendekati mereka seorang demi seorang, dan mereka memberikan tabir tanpa bicara, hanya dengan isyarat. Itulah untuk pertama kali ku ketahui gadis cantik kekanak-kanakan ini ternyata seorang pengawas yang harus diindahkan oleh para pekerja, baik itu laki-laki maupun perempuan. Aku sendiri masih termanggu terheran-heran melihat perempuan meninggalkan dapur rumahnya sendiri, berbaju kerja, mencari penghidupan pada perusahaan orang, bercampur dengan pria. Apakah ini bagian dari tanda zaman modern di Hindia? Apa kau heran melihat perempuan bekerja? Tanya Annelies. Aku mengangguk. Ia menatap aku seakan hendak membaca keherananku. Bagus kan? Semua berbaju putih. Itu hanya mengikuti kebiasaan di Nederland sana. Hanya di sini cukup dengan belacu, bukan lena. Aturan pemerintah kota di sana. Ia tarik tanganku dan diajaknya keluar ke sebuah lapangan terbuka, tempat penjemuran hasil bumi. Beberapa orang bekerja membalik-balikan kedelai, jagung pipilan, kacang hijau, dan kacang tanah. Begitu kami datang, semua berhenti bekerja dan memberikan tabik dengan anggukan dan tangan sebelah dinaikkan ke atas. Semua bercaping bambu. Annelies bertepuk-tepuk dan memperlihatkan 2 jari pada siapa aku tak tahu. Sebentar kemudian datang seorang bocah pekerja membawakan 2 buah topi bambu. Sebuah ia kenakan pada kepalaku, sebuah dikenakannya sendiri, dan kami berjalan terus beberapa ratus meter ke belakang melalui jalan yang dilapisi kerikil-kerikil kali. Sekarang kan ada pesta besar, kataku. Mengapa mereka tak diberi libur? Mereka boleh berlibur kalau suka. Mama dan aku tak pernah berlibur. Mereka pekerja harian. Di jalanan depan kami agak jauh, kulihat 2 orang robet masing-masing menyandang bedil pada bahu. Apa pekerjaanmu sesungguhnya? Ya semua, kecuali pekerjaan kantor. Mama sendiri yang lakukan itu. Jadi Nyai Ontosoro melakukan pekerjaan kantor. Pekerjaan kantor macam apa yang dia bisa? Maksudmu administrasi? Tanyaku mencoba-coba. Semua Mingke, buku, dagang, surat menyurat, bank. Aku berhenti melangkah. Annelies juga. Aku tatap dia dengan pandang tak percaya. Ia tarik tanganku dan kami berjalan lagi sampai pada deretan kandang sapi. Dari kejauhan, bau kotoran sapi telah tercium olehku. Hanya karena seorang gadis cantik membawaku, aku tak lari menghindar, malah ikut masuk ke dalam kandang. Baru sekali ini seumur hidup, sungguh. Deretan kandang itu sangat panjang. Di dalamnya orang-orang sedang sibuk mengurus pakan dan minum sapi perahan. Bau kotoran dan rumput layu menyesakkan nafas. Aku tahan rangsangan untuk muntah. Sering dokter hewan datang kemari, aku bertanya. Kalau dipanggil, ya mereka datang. Setahun yang lalu, hampir saban hari. Mama tetap tak mau katakan ramuan yang dibikin oleh perempuan penjual jamu, obat pelawan mastitis. Apa mastitis? Ia tak menjawab. Dengan menjinjing tepi gaun satinnya, Annelies menghampiri beberapa ekor sapi dan menepuk-nepuk pada jidat di antara 2 tanduk. Bicara berbisik pada mereka, bahkan juga tertawa-tawa. Aku perhatikan dia dari suatu jarak. Ia begitu lincah memasuki kandang dan beramah-tamah dengan sapi, bergaun satin seperti itu pula. Juga di sini terdapat pekerja-pekerja wanita, hanya tidak berbaju kerja.
Orang-orang memberikan tabik dengan membungkuk dan mengangkat tangan pada kami berdua, dan aku sendiri mundur-mundur mendekati pintu, mendekati udara segar. Ia menengok ke belakang padaku dan dengan isyarat menyuruh aku mendekat. Aku pura-pura tak mengerti. Sebaliknya, aku mulai memperhatikan para pekerja yang nampak terheran-heran melihat kehadiranku. Mereka menyapu, menyirami lantai kandang, menggosok dengan sapu yang sangat panjang tangkainya, semua wanita. Annelies berjalan sepanjang para-para dan aku berjalan sejajar dengannya. Ia berhenti, kulihat ia bicara dengan seorang pekerja. Darah itu antara sebentar menggeleng sambil mencari aku dengan matanya. Mungkin mereka berdua sedang membicarakan diriku yang seorang ini. Seorang gadis pekerja berjalan miring-miring di depanku membawa 2 ember kosong dari seng. Wajahnya manis dan menarik. Sebagaimana yang lain-lainnya, ia berkemben dan berkain. Telanjang kaki, basah, kotor, dengan jari-jari kaki menerompet keluar. Buah dadanya padat dan menyolok, dan dengan sendirinya menarik perhatian. Ia menunduk, melirik padaku dari bawah kening dan tersenyum mengundang. "Tapi Sinyo," tegurnya bebas, lunak dan memikat. Tak pernah aku temui wanita pribumi sebebas ini, memberi tabik pada seorang pria yang belum pernah dikenalnya. Ia berhenti di hadapanku, bertanya dalam Melayu. "Kontrolnya?" "Ya," kataku. "Ya, you minum." Tiba-tiba Annelies sudah ada di belakangku. "Sudah berapa ember perahanmu sehari?" Sekarang ia menggunakan bahasa Jawa. "Tetap saja non," jawab Minum dalam Jawa Kromo. "Mana bisa jadi mandor perah kalau begitu." "Kalau non sudi kan bisa saja," kata Minum. "Kalau hasil perahanmu tidak lebih banyak dari yang lain-lain, kau takkan bisa memberi contoh kerja yang baik. Tak mungkin bisa jadi mandor, yuk." "Tapi kan kami tak punya mandor," bantah Minum. "Kan aku mandor kalian." Annelies menarik tanganku dan kami berjalan terus panjang kepala-kepala sapi. "Kau memandori mereka?" tanyaku. "Perahanku sendiri tetap lebih banyak," jawabnya. "Nampaknya kau tak suka pada sapi. Mari ke kandang kuda kalau kau suka, atau ke ladang." Tak pernah aku pergi ke ladang. Apa yang menarik pada ladang? Namun aku ikuti juga dia. "Atau kau lebih suka naik kuda?" "Naik kuda," seruku. "Kau naik kuda?" tanyaku. Gadis kekanak-kanakan yang belum pernah menamatkan sekolah dasar ini tiba-tiba muncul di hadapanku sebagai gadis luar biasa. Bukan hanya dapat mengatur pekerja begitu banyak, juga seorang penunggang kuda dapat memerah lebih banyak daripada semua pemerah. Tentu, bagaimana bisa mengawasi panen seluas ini kalau tidak berkuda? Kami memasuki ladang yang habis dipanen. Kacang tanah, di mana-mana nampak panenan tergelar di atas tanah dan tumpukan-tumpukan rendeng yang telah siap diangkut untuk makanan ternak. Tanah di sini sangat bagus, bisa menghasilkan kacang tanah kering gelondongan 3 ton setiap hektar. Kalau tidak membuktikan sendiri, boleh jadi orang takkan percaya. Annelies menerangkan. Tanah baik, kualitas 1, menguntungkan. Rendengnya pun baik buat pupuk dan buat ternak. Nampaknya ia dapat membaca pikiranku. "Peduli apa, 2 atau 5 ton setiap hektar?" terdengar suaranya. "Kau tak punya perhatian pada ladang. Mari berpacu kuda saja, setuju?" Sebelum aku menjawab, ia telah tarik tanganku. Diseretnya aku sambil lari. Kudengar napasnya sampai terengah-engah. Dibawanya aku masuk ke sebuah bangsa lebar dan besar yang ternyata kandang kereta
andong, gerobak, bendi. Pada dinding-dinding bergelantungan abah-abah dengan sanggurdi aneka macam. Sebagian besar ruangan kosong. Melihat aku terheran-heran menyaksikan kandang kereta seluas gedung kabupaten ini, ia tertawa. Kemudian menuding pada sebuah bendi yang dihiasi dengan serba kuningan, mengkilat dan berlampu karbit. Pernah kau lihat bendi sebagus itu? Tak pernah aku memperhatikan kebagusan pada bendi, kepunyaan siapapun. Sekarang karena tunjukkannya, tiba-tiba aku melihat kebagusannya. Mungkin karena sarannya, mungkin juga karena memang bagus. Belum pernah, jawabku sambil mendekati kendaraan itu. Anelis menarik aku lagi. Kami memasuki kandang kuda yang lebar dan panjang. Hanya ada 3 ekor di dalamnya. Sekarang bau kuda yang memadati ruangan itu menubruk penciumanku. Ia hampiri seekor yang berwarna kelabu. Dirangkulnya leher binatang itu dan membisikkan sesuatu pada kupingnya. Binatang itu meringkik lemah seperti tertawa menanggapi. Kemudian ia meringis memperlihatkan giginya yang perkasa waktu moncongnya ditepuk. Anelis tertawa riang, suaranya berderai. "Tidak bau," katanya dalam Belanda pada si meringkik. "Sore ini kita takkan berjalan-jalan." Kemudian dengan suara mengesankan setengah berbisik sambil memeluk leher bau, ia melirik padaku. "Sedang ada tamu, itu orangnya, Mingke namanya. Nama samaran kan? Tentu saja. Dia Islam bau, Islam. Tapi namanya bukan Jawa, juga bukan Islam, juga bukan Kristen kiraku. Nama samaran. Kau percaya namanya Mingke?" Gadis itu membelai bulu suri bau, dan kembali binatang itu meringkik menanggapi. "Nah kan," katanya sekarang padaku, "dia bilang namamu nama samaran." Mereka nampaknya memang sedang membuat persekongkolan. Aku sasarannya, dan 2 ekor yang lain ikut meringkik memandangi aku dengan mata besar tak berkedip, mendakwa. "Mari keluar dari sini," kataku mengajak. "Sebentar," jawabnya. Ia datangi 2 ekor yang lain, membelai punggung mereka masing-masing. Baru kemudian berkata padaku, "Ayo." "Kau berbau kuda," tuduhku. Ia hanya tertawa. "Nampaknya kau tak merasa terganggu dengan bau itu." "Tidak apa," jawabnya ketus. "Sudah terbiasa sejak dia masih kecil. Mama akan marah kalau aku tak menyayanginya." "Kau harus berterima kasih pada segala yang memberimu kehidupan," kata mama. "Sekalipun dia hanya seekor kuda." Tak keteruskan gangguanku tentang bau kuda itu. "Mengapa kau tak percaya namaku Mingke?" Matanya bersinar tak percaya, menuduh, mendakwa, menuding, dan memang bukan mauku bernama atau dinamai Mingke. Aku sendiri tak kurang heran. Ceritanya emang agak berbelit. Dimulai kala aku memasuki ELS tanpa mengetahui Belanda sepatah pun. Meneer Ben Rosboom, guruku yang pertama-tama, sangat jengkel padaku. Tak pernah aku dapat menjawab pertanyaannya kecuali dengan tangis dan lolong. Namun setiap hari seorang opas menghantarkan aku ke sekolah terbenci itu juga. 2 tahun aku harus tetap tinggal di kelas 1. Meneer Rosboom tetap jengkel padaku, dan padanya aku takut bukan buatan.
Pada tahun pengajaran baru aku sudah agak bisa menangkap Belanda. Teman-temanku sudah pada pindah ke kelas 2. Aku tetap di kelas 1, ditempatkan di antara dua gadis Belanda yang selalu usil mengganggu. Gadis Vera di sampingku mencubit pahaku sekuat dia dapat sebagai tanda perkenalan. Aku menjerit kesakitan ketika itu. Menir sebelum melotot menakutkan, membentakku. Diam kau, mau mingke. Sejak itu seluruh kelas yang baru mengenal aku memanggil aku Mingke, satu-satunya pribumi. Kemudian juga guru-guruku, juga teman-teman semua kelas, juga yang di luar kelas, yang di luar sekolah. Pernah aku bertanya pada kakekku apa arti nama itu. Ia tak tahu. Bahkan ia menyuruh aku bertanya pada Menir Rosbom sendiri. Jelas aku tak berani lah. Kakekku bahkan bukan hanya tak tahu Belanda, menulis dan membaca tulisan Latin pun tak bisa. Ia hanya tahu Jawa, tulisan dan lisan. Ia malah setuju menerima julukan itu sebagai nama tetap, kehormatan dari seorang guru yang baik dan bijaksana. Maka hampir lenyap sudah namaku sendiri. Sampai tamat TLS, aku masih tetap percaya nama itu mengandung sesuatu yang tidak menyenangkan. Waktu menyebutkannya untuk pertama kali, mata guruku itu melotot seperti mata sapi. Alisnya terangkat seperti sedang mengambil ancang-ancang hendak melompat dari mukanya yang lebar. Dan penggaris di tangannya jatuh di atas meja. Sama sekali tak ada kasih sayang, kebaikan dan kebijaksanaan. Jauh. Dalam kamus Belanda tak aku dapatkan kata itu. Kemudian masuklah aku ke HBS Surabaya. Juga guru-guruku tak tahu arti dan etimologinya. Mereka pun merasa tak punya dasar untuk mengira-ngira dengan perasaannya. Malah mereka kembali bertanya padaku. Salah seorang di antara mereka yang tidak bisa menjawab malah memberi komentar. Apalah arti nama, begitu kata pujangga Inggris itu. Kemudian mulailah kami mendapat pelajaran bahasa Inggris. 6 bulan lamanya dan aku temukan kesamaan bunyi dan huruf pada namaku. Aku mulai kenangkan kembali. Mata melotot dan alis yang hendak copot dari muka yang lebar itu pasti menyatakan sesuatu yang buruk. Dan aku teringat pada Mr. Rosboom yang agak ragu menyebutkan nama itu. Dengan kecut pikiranku menduga dulu ia mungkin bermaksud memaki aku dengan kata monkey. Dan tak pernah dugaanku yang kira-kira tepat ini aku ceritakan pada orang lain. Salah-salah, aku jadi bahan lelucon seumur hidup, tak dibayar pula. Juga pada Anelis, bagian ini tak pernah aku ceritakan. Nama Mingke juga bagus, kata Anelis. Mari pergi ke kampung-kampung. Di atas tanah kami ada 4 buah kampung. Semua kepala keluarga penduduk bekerja pada kami. Di sepanjang jalan, orang-orang kampung menghormati kami. Mereka memanggil gadis itu non atau noni. Jadi berapa hektar saja tanahmu ini? Tanyaku tak acuh. 180. Tak dapat aku bayangkan sampai seberapa luas. Dan ia meneruskan, sawah dan ladang, hutan dan semak belum termasuk. Hutan? Dia punya hutan. Gila, punya hutan. Untuk apa hutan? Hanya untuk sumber kayu bakar, ia menambahkan. Rawa juga punya barangkali. Ya, ada 2 rawa kecil. Rawa pun dia punya. Bukit bagaimana? Tanyaku. Bukit? Kau mengejek, ya, cubit aku. Barangkali untuk diambil apinya kalau meletus. Ia mencubit lagi. Apa yang menggerombol di sana itu? Tanyaku mengalihkan.
Hanya rerumpunan gelagah. Kau tak pernah melihat gelagah? Mari ke sana. Mari ke sana, aku mengajak. Tidak, jawabnya tegas dan bahunya diangkat. Kepalanya nampak bergidik. Kau takut pada tempat itu, aku menuduh. Ia gandeng tanganku dan kurasai tangan itu dingin. Matanya tiba-tiba saja jadi gugup dan berusaha cepat mungkin melepaskan diri dari kerumpunan gelagah itu. Bibirnya pucat. Aku menoleh ke belakang. Ia tarik tanganku berbisik gugup. Jangan perhatikan, ayo jalan lebih cepat, katanya. Kami memasuki sebuah kampung, meninggalkannya dan memasuki yang lain. Di mana saja sama, bocah-bocah kecil telanjang bulat bermain-main. Sebagian besar dengan ingus tergantung pada hidung. Ada juga di antaranya yang suka menjilat-jilati. Di tempat-tempat teduh, wanita-wanita bunting tua sedang menjahit sambil menggendong anak kecil, atau 2-3 wanita duduk berbaris mencari kutu kepala. Beberapa orang perempuan menahan Annelies dan mengajaknya bicara, meminta perhatian dan bantuan. Dan gadis luar biasa ini seperti seorang ibu melayani mereka dengan ramah. Jangankan pada semua manusia, pada kuda pun ia berkasih sayang selama mereka semua memberinya kehidupan. Ia nampak begitu agung di antara penduduk kampung, rakyat. Begitu terbebas dari rakyatnya, kami berjalan lagi. Di sekitar kami, alam luas terbentang dan langit cerah tiada awan. Pada waktu itulah aku bisikan padanya kata-kata ini. Pernah kau lihat gambar Sri Ratu? Tentu saja, cantik bukan kepalang, katanya. Ya, kau tak kalah. Mengapa? Kau lebih daripadanya, kataku. Ia berhenti berjalan hanya untuk menatap aku dan terima kasih Mingke, jawabnya tersipu. Jalan itu semakin panas dan semakin sunyi. Aku lompati selokan hanya untuk mengetahui ia akan ikut melompat atau tidak. Ia angkat gaun panjangnya tinggi-tinggi dan melompat. Aku tangkap tangannya, aku dekap dan aku cium pada pipinya. Ia nampak terkejut, membeliak mengawasi aku. Kau, tegurnya. Mukanya pucat. Dan aku cium dia sekali lagi. Kali ini terasa olehku kulitnya halus seperti beladu. Gadis tercantik yang pernah aku temui, bisiku. Sejujur hatiku, aku suka padamu, An. Ia tak menjawab, juga tak menyatakan terima kasih. Hanya dengan isyarat ia mengajak pulang. Dan ia berjalan membisu. Dan tetap membisu. Sampai kami tiba di belakang kompleks perumahan. Firasat pun datang padaku. Kau akan mendapat kesulitan karena perbuatanmu yang satu ini. Mingke, kalau dia mengadu pada Darsam, boleh jadi kau akan dipukulnya tanpa kau bisa menggonggong. Ia berjalan merunduk. Baru pada waktu itu aku mengetahui sandalnya tertinggal sebelah di seberang selokan. Dan aku pura-pura tidak tahu. Kemudian aku merasa malu pada diri sendiri karena pura-pura tidak tahu itu. Memperingatkan, sandalmu tertinggal, An. Ia tak peduli. Dia tidak menjawab, tidak menoleh. Ia berjalan lebih cepat. Aku percepat jalanku menghampirinya. Kau marah, An? Marah padaku? Ia tetap membisu. Dari kejauhan nampak istana kayu itu tinggi di atas atap yang lain. Pada sebuah jendela loteng nampak Nyai sedang mengawasi kami. Annelies yang berjalan menunduk tidak tahu. Mata pada jendela itu tetap mengikuti kami sampai atap-atap gedung menutup pemandangan. Kami memasuki rumah dan duduk lagi di sais ruang depan.
Anelis duduk diam-diam, membiarkan beku semua pertanyaanku. Mendadak ia merentak bangun. Tanpa bicara pergi masuk ke dalam rumah. Aku semakin gelisah di tempat dudukku. Aduh, dia pasti akan mengadu dan aku akan menerima hukuman setimpal. Tidak, aku takkan lari. Tak lama kemudian ia muncul kembali membawa sebuah bungkusan besar, bungkusan kertas. Diletakkannya benda itu di atas meja. Dengan nada dingin ia berkata, "Sudah sore, beristirahatlah." Pintu itu, ia menunjuk ke belakang pada sebuah pintu. "Kamarmu, di dalam bungkusan ini ada sandal, anduk, piyama. Kau mandi di sini. Aku masih ada pekerjaan." Sebelum pergi, ia menghampiri pintu yang ditunjuknya tadi, membukanya dan menyilakan aku masuk. "Kau sudah tahu di mana kamar mandi?" tambahnya. Dan dengan lembutnya ia sorong aku masuk ke dalam. Ditutupnya pintu dari luar dan tertinggallah aku seorang diri